bagaimana kelanjutan jenjang pendidikan anak-anak kita secara akademik, hubungannya dengan keberadaan wujud ijazah atau sertifikat belajar. Perlu diketahui ayyuhal ikhwah, pertama bahwa tidak bisa dipungkiri semua kita berharap anak-anak kita ini bisa melanjutkan belajar di hadapan para masyayikh, para ulama. Harapan mereka itu punya keluasan dan kecukupan ilmu yang lebih dibandingkan hanya sekedar belajar di pondok-pondok pesantren dengan keterbatasan ilmu asatidahnya. Kami berusaha untuk memperjuangkan keinginan baik ini, yaitu kelanjutan belajar anak-anak kita ke luar negeri, baik ke Yaman khususnya dan juga ke Arab Saudi. Kami sekarang sedang melakukan beberapa koordinasi dalam rangka hal itu. Harapannya terkhusus di negeri Yaman kondisi bisa kembali pulih, kembali aman, agar anak-anak kita bisa melanjutkan belajar ke sana. Kalau ke Arab Saudi, tampaknya yang patut diperjuangkan adalah belajar formal, yaitu di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Kami sempat Ma'had Jember pada waktu itu menempuh langkah-langkah mu'adalah. Mu'adalah itu adalah upaya untuk menjadikan sebuah pondok dikategorikan layak diterima. Dan alhamdulillah pada waktu itu, saya lupa tahun berapa, tahun 2016 atau berapa waktu itu, sempat Ma'had Jember dikunjungi oleh Jami'ah Islamiyah. Setelah persyaratan-persyaratan dan berkas-berkas yang diminta telah lengkap dan dinilai cukup, dinilai layak untuk lulusannya bisa diterima di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Namun waktu itu ada persyaratan yang harus dipenuhi yang belum mampu kami memenuhinya, yaitu kelayakan tempat belajar atau sarana belajar. Karena ada syarat-syaratnya terkait gedung-gedung tempat belajar yang diiringi dengan adanya kantor-kantor, perpustakaan, itu harus dilengkapi. Belajarnya anak-anak atau para santri nggak boleh disakan di asrama, harus ada ruang kelas khusus. Nah, maka ada utusan dari Jami'ah Islamiyah meminta kepada kita untuk melengkapi itu. Kalau secara persyaratan akademik sudah alhamdulillah dengan izin Allah terpenuhi. Kemudian berjalan waktu kita belum mampu untuk mewujudkannya. Nah, akhirnya datang masa pandemi dan sekarang kita sedang mulai menggodok dari awal untuk memenuhi persyaratan sarana pendidikan. Itu yang sedang kami perjuangkan, termasuk sekarang ke negeri Yaman juga kami sedang perjuangkan sambil menunggu keberangkatan yang legal. Yang legal menurut pandangan pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Yaman. Seraya menunggu atau sambil menunggu
pulihnya keamanan, stabilitas keamanan di Yaman. Kemudian terkait ijazah, harapannya kalau ini terpenuhi, Allah mudahkan, maka sudah nggak perlu ijazah, ya, nggak perlu ijazah yang dari umum. Harapannya yang dari Ma'had Minhajul Athar sudah diterima dan diakui oleh Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Sementara sebagian orang tua mungkin karena faktor satu atau faktor ini dan itu mengambil langkah sendiri untuk anak-anaknya atau putra-putrinya atau putranya memiliki ijazah. Akhirnya dia mengikuti beberapa program yang secara kenyataan bahwa program atau ijazah yang bisa diterima itu setahu saya itu yang setingkatan SMA. Maka anak-anak harus punya ijazah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Di balik kegiatan itu ada beberapa pengorbanan yang harus dilakukan oleh sang anak dan orang tua, pengorbanan pelanggaran syariat. Sehingga pada dasarnya kami kalau diminta himbauannya atau nasihatnya tidak menasihati untuk melakukan itu. Belum lagi kalau upaya meraih ijazah itu ditempuh secara resmi, didirikan, dibentuk sebuah lembaga pendidikan yang harus memenuhi syarat-syarat diakui dan boleh mendapatkan ijazah. Itu akan menyeret kita, pendidikan kita kepada sejumlah pelanggaran manhaj dan pelanggaran syariat. Maka sampai saat ini kami menghindar dari bentuk-bentuk pendidikan yang seperti itu. Secara kenyataan juga kalau mau dilihat prosentase, ini kenyataan ya, prosentase anak-anak yang ikut pendidikan berijazah tadi di jalan itu di tengah perjalanan berguguran karena banyaknya syubhat dan syahwat. Sebagian kan masalahnya ini kan masalah iman dan kolbu. Kolbu hati anak kita itu bukan ada di tangan kita. Beberapa anak yang dulunya salafi, masya Allah, adabnya, akhlak, semangat belajar, ketika dibukakan pintu ijazah dan sampai kepada tingkat terakhir SMA, dia malah minta kuliah di kedokteran atau di universitas umum. Di saat itu orang tua sudah nggak mampu mencegah. Akhirnya orang tua mikir daripada anak saya nggak sekolah, lebih baik sekolah. Dan sekarang sudah sekolah di tempat-tempat di universitas umum dan jadi kayak orang awam. Siapa yang bertanggung jawab? Para orang tua. Karena orang tua yang memperkenalkan. Orang tua seolah-olah bisa menjamin kolbu anak-anaknya itu ada di tangannya, bisa dia kendalikan kapan saja. Akibat kelalaian sebagian orang tua, akhirnya anak tersebut jadi korban. Dan sekarang menjadi seperti orang awam. Bahkan saya sempat melihat salah seorang di antara mereka, model rambutnya sudah yang diikat-ikat itu. Nah, padahal dulu pinter, rajin. Sejak masih kecil dia belajar. Tapi orang tuanya tergiur dengan program ijazah. Ijazah persamaan, ya. Ijazah persamaan. Akhirnya anaknya minta kuliah. Beberapa di antara anak itu sudah pobi dengan pakaian sunnah, sudah pemandangannya seperti pemandangan maaf saja, bukan lagi anak umum tapi anak-anak berandal. Nah, sudah merokok, sudah ini dan seterusnya. Dia adalah korban kejahilan dan kenekatan orang tuanya. Bismillah, terkait pertanyaan yang disampaikan tadi,
apakah ijazah pondok pesantren bisa kuliah di Universitas Islam Madinah? Tergantung pondok pesantrennya. Jika pondok pesantren tersebut sudah melakukan proses muadalah persamaan dengan Universitas Islam Madinah dan mendapatkan rekomendasi untuk sahnya muadalah tersebut, maka pondok pesantren tersebut bisa untuk masuk ke Universitas Islam Madinah. Jadi kesimpulannya terkait ijazah pondok pesantren yang bisa masuk ke Universitas Islam Madinah adalah yang sudah mendapatkan rekomendasi muadalah dari Universitas Islam Madinah. Nah, bahwa sekolah di Madinah itu harus melalui proses pemenuhan administrasi yang diminta di sana. Di antaranya adalah terkait dengan ijazah. Ijazah pondok pesantren yang bisa untuk mendaftar, dan itu belum tentu diterima juga, belum tentu diterima, adalah pesantren yang sudah mengajukan muadalah persamaan, kemudian mendapatkan rekom dari sana, barulah ijazah tersebut bisa digunakan untuk mendaftar. Jadi di antara fungsi utama dari ijazah yang muadalah tadi adalah sebagai pemenuhan syarat utama untuk bisa mendaftar. Karena kalau itu tidak ada, tidak bisa mendaftar. Kalau sudah bisa mendaftar, bisa diterima, bisa tidak. Demikian pula ijazah-ijazah yang lain yang bukan ijazah muadalah. Tidak semua yang mendaftar itu diterima. Tidak semua yang mendaftar itu diterima. Dari yang mendaftar seluruh Indonesia, sekian persen saja yang diterima. Melalui tes, melalui ujian, ketika lulus, maka baru diterima. Jadi seperti itu.